Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Fiqh Sunnah lin Nisa dan kita masih membahas pada perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam sholat pada bagian yang huruf hamzah, al-af'alul mubahah fi sholat, berbagai tindakan yang diperbolehkan dalam sholat. Kita menginjak pada yang ke-10. Yang ke-10 diterangkan atas fiqhu idza ra'atil mar'atu fi sholati ma yaribuha, yaitu tasfik ya, bertepuk tangan ya. Ketika seorang wanita melihat di dalam sholat sesuatu yang membuat ragu, membingungkannya. Ini berkaitan dengan seorang wanita makmum di dalam sholat ya. Tatkala dia melihat pada imamnya sebuah kesalahan, dia ini dengan tasfik, yaitu menepuk. Memang ada silang pendapat tentang masalah menepuk ini, apakah menepuk tangan atau menepuk paha. Namun dimaklumi bahwa di dalam tasfih atau tasfik itu ada dua lafadz ya. Yang pertama dengan tasfih ya, dan juga riwayat yang lain dengan tasfik ya. Ini didasarkan sabda Nabi, manabahu syai'un ya, fi sholatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innama tasfihu lin nisa. Barang siapa yang ada satu perkara yang menimpanya di dalam sholatnya, inilah dia bertasbih. Karena apabila seseorang bertasbih, makmum bertasbih, ini akan diperhatikan oleh imam. Nisa akan diperhatikan oleh imam. Sungguhnya untuk wanita itulah tasfih, yaitu bertepuk tangan. Pada sebagian riwayat itu dengan lafaz tasfiq ya. Dan tasfih dan tasfik itu maknanya satu, yaitu wahwa darbu sofihatil kafi ala sofhatil kafil akhar, yaitu memukulkan pada bagian telapak tangan kepada telapak tangan yang lainnya ya, seperti tepuk tangan yang biasa dilakukan oleh manusia. Namun memang dalam perkara ini ada silang pendapat ya, bahwa ada sebagian yang menjelaskan bahwa tasbih itu menepukkan bagian dalam telapak tangan kanan dengan bagian dalam telapak tangan kiri. Jadi seperti kebanyakan orang gitu ya, kalau bertepuk tangan antara bagian dalam telapak tangan kanan dengan bagian dalam telapak tangan kiri. Ini yang pertama.
itu penjelasan bahwa tasfih seperti itu, tasfih itu. Adapun tasfik itu ada yang menjelaskan berbeda ya, tasfik itu, yaitu punggung telapak tangan kanan itu dengan bagian dalam telapak tangan kiri. Jadi punggung telapak tangan kanan itu dipukulkan dengan bagian dalam telapak tangan kiri ya. Entah yang memukulkan itu punggung telapak tangan kanan ke atas tak gitu, ataupun sebaliknya, telapak tangan kiri yang bagian dalam memukulkan bagian atas telapak tangan kanan. Jadi bukan dipertemukan antara bagian dalam telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan, bukan, tapi punggungnya telapak tangan kanan itu dipukulkan pada bagian dalam telapak tangan kiri, atau sebaliknya, bagian dalam telapak tangan kiri dipukulkan ke punggung telapak tangan kanan. Itu untuk makna taswik. Dan juga makna taswik adalah bahwa bagian dalam telapak tangan kanan, bagian dalam telapak tangan kanan, jadi dibalik itu dipukulkan kepada bagian punggung telapak tangan kiri, atau sebaliknya, punggung telapak tangan kiri itu dipukulkan ke dalam bagian dalam telapak tangan kanan. Itu memang dijelaskan oleh para ulama ya, tentang keadaan yang kedua tasfik ini, seperti penjelasan An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Mereka para ulama ya, yang sependapat dengan beliau itu enggak menyukai dengan, atau tidak memperbolehkan dengan tepuk tangan seperti kebanyakan orang itu. Telapak tangan bagian dalam telapak tangan kanan, bagian dalam telapak tangan kiri dipukulkan. Itu tidak boleh, karena itu babnya permainan la'ab. Ya, babnya masuk permainan. Namun kalau dalam kitab ini antara tasfih dan tasfik itu sama. Artinya kalau tasfih dan tasfik ya biasa menepuk itu. Tidak perlu seperti penjelasan yang tadi disinggung. Maka di dalam faedah di sini terangkan qad ulimat anna la yusra alil mar'ati atasfihu fi shalah idza naba syai'un fiha. Tasbih bukan tasbih ya, tasbih itu. Qad ulimat anna an la yusra alil mar'ati atasbihu fi shalah idza naba syai'un fiha. Benar-benar sudah diketahui bahwa tidak disyariatkan bagi seorang wanita untuk bertasbih dalam sholat ketika ada sesuatu yang menimpa dalam sholatnya. Lakin hadza yajuzu laha idza lam yakun budun atau lam yakun budun, di situ adalah buddha ya, minat tasbih ya, wa fi ghairi hadrati rijal. Namun ini boleh bagi wanita ketika tidak mesti bertasbih, dan pada kondisi tidak ada lelaki yang hadir, lelaki ajnabi maksudnya. Fan Asma binti Abi Bakrin qalat ataitu Aisyata hina khosafati syamsu wa idzan nasu qiyamun yusalluna wa idza hiya qaimatun tusalli faqultu malin nasi wa asyarat biyadiha ila sama wa qalat subhanallah wa huwa muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abi Bakrin, ini masih saudara perempuan dari Aisyah, dia berkata, aku mendatangi Aisyah ketika terjadi gerhana matahari. Manusia waktu itu
ketika itu manusia sedang berdiri sholat ya, sholat gerhana. Dan juga ada waktu itu Ibunda Aisyah juga berdiri dalam keadaan sholat. Kemudian aku berkata, ada apa ini manusia kok berdiri sholat ini? Maka Ibunda Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke langit sambil beliau berkata, Subhanallah, Maha suci Allah. Jadi tasbih di sini tidak mesti seorang makmum ya, tapi tatkala ada sesuatu yang membuat ragu, dia bisa dengan bertasbih, dengan catatan tidak ada hadir di situ para lelaki, tidak hadir di situ, tidak ada lelaki sehingga tasbihnya terdengar oleh mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh untuk tasbih kondisi tersebut, dan boleh pula untuk bagi wanita itu untuk apa? Tasbih, yaitu bertepuk tangan. Baik itu dengan cara yang tadi telah dijelaskan biasa menurut pendapat yang ada di sini, ataupun pendapat yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu dengan dipukulkan punggungnya. Artinya telapak tangan punggung telapak tangan kanan atau telapak tangan kiri itu dipukul oleh bagian dalam telapak tangan kanan atau sebaliknya, sehingga muncul bunyi suara. Ada sebagian yang menyebutkan dipukulkan pada pahanya ya, namun kata tasfih dan tasfik sendiri ya memang kalau tasfih itu ya biasa seperti tepuk tangan yang ada itu. Adapun tasfik itu seperti yang telah dijelaskan ya dari nukilan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini perkara yang diperbolehkan ya. Kalau ada sesuatu yang bikin ragu ya, bikin syak, dia boleh seperti itu. Kemudian yang ke-11 adalah iltifatu. Al-iltifatu yamnatan au yasratan lihajatin, berpaling ke kanan atau ke kiri karena adanya hajat. An Jabir qala istaka Rasulullah alaihi salatu wasallam wasalaina wara'ahu wa huwa qa'id wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asara ilaina fa qa'atna fa shallaina bi sholatihi qu'udan. Dari Jabir dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam waktu itu sedang sakit, maka kami sholat di belakang beliau, sementara beliau Nabi ngimami dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk qa'idan. Waktu itu Abu Bakar itu memperdengarkan kepada manusia takbirnya beliau. Jadi karena beliau sakit, takbirnya nggak keras gitu, dan Abu Bakar mengeraskan takbirnya sehingga didengar oleh manusia. Maka waktu itu beliau Nabi alaihi salatu wasallam sedikit berpaling kepada kami ya, menoleh kanan ataupun kiri ya. Maka beliau melihat kami itu sholat dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi sholat ngimami dalam keadaan duduk, para sahabat kan berdiri. Maka beliau mengisyaratkan kepada kami untuk duduk, faqa'atna, maka kami pun duduk hingga kami sholat ya, dengan seperti sholatnya beliau sebagai imam dalam keadaan duduk. Jadi beliau sebelum mengisyaratkan menengok sedikit ke kanan atau ke kiri, perhatikan. Ini karena adanya hajat ya, adanya hajat. Wa fi hadis Sahal bin Sa'ad, dalam hadis Sahal bin Sa'ad disebutkan baca Rasulullah alaihi salatu wasallam wa nasu fi sholati fatakhallasa hatta waqafa fi shaffi
fasaffaqan nasu. Ya. Wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi shalah falamma ya. Falamma aksara nasu atasfiqa iltafata fara'a Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau dalam hadis Sahal bin Sa'ad itu disebutkan datang Rasulullah alaihi salatu wassalam sementara manusia waktu itu sedang sholat, ya. Dan Nabi membiarkan mereka sampai beliau itu berdiri di dalam shaf. Maka manusia pun waktu itu bertepuk tangan, ya. Dan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq tidak berpaling dalam sholatnya karena ngimami, ya. Nabi datang itu masuk dalam shaf. Tatkala manusia kemudian banyak yang bertepuk tangan, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian berpaling dan beliau melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu pada satu kejadian, ya, di mana Abu Bakar mengimami sholat, di tengah sholat Rasulullah datang, ya. Kemudian Abu Bakar memajukan Nabi, ya, dalam riwayat itu memajukan Nabi untuk mengimami. Nah, di situ tatkala Abu Bakar belum melihat, ya, banyak di antara manusia itu bertepuk tangan, bukan tasbih, bertepuk tangan, ya. Karena tidak ada yang salah dari sholatnya Abu Bakar, tapi datangnya Nabi sebagai seorang imam itu beda, gitu. Kemudian Abu Bakar berpaling sedikit, terlihatlah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan yang ke-12, yaitu al-isaratu bil yadi awir ra'si lil hajah, berisyarat dengan tangan atau dengan kepala karena hajat. Ini termasuk perkara yang diperbolehkan, ya. An Jabir qala arsalani Rasulullah alaihi salatu wasallam wa huwa muntalikun ila Banil Mustalik fa ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fa kalamtuhu fa qala biyadihi hakadha thumma kalamtuhu fa qala biyadihi hakadha asara biha wa ana asma'uhu yaqra'u wa yumi'u bi ra'sihi falama farago qala ma fa'alta billadhi arsaltuka fa innahu lam yamna'ni min an arudda alaika ila anni kuntu usolli. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud dari sahabat Jabir. Dia berkata, Rasulullah SAW mengutus aku wa huwa muntalikun, ya. Dan beliau ini muntalik, ya. Dia mau pergi ke Bani Mustalik. Maka aku pun mendatangi beliau sementara beliau waktu sedang sholat di atas kendaraannya, utas ontanya. Ini sholat sunat, ya. Maka aku pun mengajak bicara beliau. Maka beliau berkata dengan tangannya demikian, artinya dengan isyarat tangannya. Kemudian aku ajak bicara lagi, maka beliau dengan tangannya mengisyaratkan seperti ini. Dan waktu itu saya mendengar bacaan beliau. Juga beliau berisyarat dengan kepalanya. Jadi Nabi SAW memberikan jawaban isyarat dengan tangan, juga isyarat dengan kepala. Tatkala sudah selesai, beliau bertanya kepadaku, ma fa'alta billadhi arsaltuka, apa yang kamu dapat pada perkara yang aku telah mengutus kamu? Ya, karena memang diutuskan. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk membalas, ya, perkataanmu kecuali karena aku ini sedang sholat, gitu.
Jadi beliau Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan tangan dan mengisyaratkan kepala. Ya kita tidak tahu ya isyarat kepala seperti apa. Apakah menengok atau mengangguk gitu ya, atau malah ke atas gitu, atau menggeliat gitu. Tapi biasanya itu kebanyakan isyarat untuk berbicara itu kemungkinan besar mengangguk. Ya seperti misalnya kalau orang ditanya, itu biasanya kalau enggak mengangguk ya gedek, tahu gedek ya, gedek itu ke kanan ke kiri. Itu isyarat menunjukkan kalau dia mengatakan tidak. Itu yang masyhur gitu loh. Enggak mengangguk ya gedek kanan kiri. Seperti anak kecil ditanya mau makan enggak, itu menggelengkan kepala ke kanan kiri itu maknanya tidak. Tapi kalau mengangguk berarti iya gitu. Dan saya tidak tahu ya dalam masyarakat Arab itu apa isyaratnya kalau menceritakan sedang sholat itu menengadah ke atas itu tidak mungkin. Nggak mungkin karena melihat ke atas itu wajahnya diarah ke atas itu termasuk bagian tidak adab di dalam sholat. Apalagi matanya mengarah ke atas. Sebagian ulama memakruhkan tapi yang benarnya haram hukumnya. Jadi hanya kemungkinannya itu kalau enggak ke kanan, ke kiri atau mengangguk. Nah di sini kita bisa melihat ya adanya sebagian orang-orang yang kadang gulu gitu. Kadang gulu nganggap mengangguk itu seperti rukuk. Kalau ketemu orang mengangguk itu dianggap rukuk. Sehingga tidak mau kalau ketemu orang mengangguk itu tidak pernah mau. Karena menganggap itu rukuk. Nah ini menunjukkan tidak paham masalah fikih seperti itu. Ya. Bahkan ada penjelasan di sebagian ulama yang menjelaskan hormat bendera saja tidak masuk syirik kok. Tidak. Ada sebagian membid'ahkan, sebagian mengatakan boleh. Ya, sebagian mengatakan sampai mengatakan syirik itu dari sisi mana gitu. Kalau dibahas dari sisi rububiyah, uluhiyah, asma'i wa sifat tidak ada di situ. Ya. Dan kalau kita lihat seperti ini kan sedang ibadah, Nabi sedang sholat gitu. Diajak bicara mengisyaratkan dengan kepalanya. Padahal beliau sedang sholat itu kan sedang berbicara dengan bermunajat kepada Allah ya. Tapi masih sempat untuk memberikan isyarat dengan kepalanya kepada orang yang mengajak bicara. Ini menunjukkan Allah Ta'ala seorang dia berbicara dengan isyarat wajahnya itu boleh. Kalau dalam sholat aja boleh, apalagi di luar sholat. Seperti tadi menggeleng, mau makan enggak, ngangguk gitu. Mau gitu, berarti ngangguk mau. Kalau ketemu orang misalnya ngangguk misalnya, itu kan biasanya kalau bahasa Jawa kan mengangguk itu bisa untuk makna monggo gitu loh, makna mari gitu loh, untuk menghormati. Ya. Atau menjadi sebuah kelaziman seorang membungkuk misalnya. Tapi membungkuknya itu memang karena hajat. Seperti mau mencium tangan, bungkuk, ya gimana mencium tangan, tangannya ditarik. Nah, apalagi kalau karena tidak setiap membungkuk itu mesti bentuknya rukuk gitu loh. Mesti dianggap rukuk itu enggak mesti seperti itu. Kalau membungkuk orang mau ngambil pulpen gimana? Orang membungkuk karena pintunya pendek, ya gimana kan gitu. Kan
dihukumkan itu sesuai dengan apa yang dituju. Ya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Berbagai macam wasilah itu berlaku padanya hukum seperti yang dituju. Lah kalau seorang dia memang menunjukkan dengan bentuk seperti itu, membungkuk ataupun menganggukkan kepala, tapi dalam bentuk takdim, pengagungan, ruku, sujud, ya hukumnya seperti itu gitu. Di dalam sholat itu kalau tidak mampu seorang sholat berbaring tidak mampu, berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu, kemudian berbaring. Dan kalau tidak demikian keadaannya, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan apa? Aumi ima'a, benar-benar berisyaratlah. Itu dijelaskan oleh para ulama, isyaratnya itu bisa dengan kepala. Dan tentu isyarat sujud lebih rendah dibandingkan isyarat ruku. Ya. Bahkan sebagian orang menjelaskan kalau tidak mampu dengan kepala karena mungkin stroke atau apa, ya dengan mata. Di mana mata posisi ruku posisi sujud lebih rendah dibandingkan posisi sujud gitu loh. Bahkan kalau tidak mampu ya dengan hati, karena matanya mendelik misalnya, tidak bisa gerak karena sudah lumpuh total, tapi masih sadar, ya sholatnya dengan hati. Pada saat niat bersuci dia dengan hati, sampai pada gerakan-gerakan bacanya misalnya tidak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Antara bacaannya dengan hatinya, gerakannya dia niatkan dengan hatinya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Juga wa asyara Nabi alaihi salatu wasallam lil jarih alati ba'asatha Ummu Salamata tas'aluhu ani raq'ataini alataini ra'athu yusallihima. Juga Nabi berisyarat kepada jariyah yang diutus oleh Ummu Salamah, ya, untuk menanyakan kepada Nabi tentang sholat 2 rakaat yang dilihatnya. Ya, yang dilihatnya, di mana Nabi alaihi salatu wassalam sholat dengan 2 rakaat tersebut. Nah, jadi beliau menjawab dengan isyarat. Jadi isyarat dengan tangan bisa dengan kepala. Dan di situ isyarat dengan kepala kan tidak ada pembatasan, berarti mutlakan. Bisa begini, bisa begitu, seperti yang tadi dijelaskan. Dan hanya ada 2 kemungkinan waktu berisyarat dengan kepala di dalam sholat itu, ima dengan mengangguk, ima dengan menggeleng ke kanan atau ke kiri. Itu saja. Karena tidak mungkin untuk kepala itu diarahkan ke atas. Karena mengarahkan ke atas, pandangan ke atas itu hukumnya adalah haram. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-13 itu radus salam isyaratan ala man sallama alaik, yaitu menjawab salam dengan isyarat pada orang yang mengucapkan salam kepadamu. Fa idza sallama alaiki ahadun wa anti fi sholati fa minal ma'lum annahu la yajuzu an taruddi alaihi kalaman lakin yajuzu an taruddi isyaratan bil yaddi. Apabila
ada seseorang yang dia mengucapkan salam kepada kamu sementara kamu sedang sholat, maka termasuk perkara dimaklumi tidak boleh untuk kamu membalas ucapannya, namun boleh untuk kamu membalas dengan isyarat tanganmu. Fa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kharaja Rasulullah alaihi salatu wassalam ila Quba yusalli fihi faja'athu al-ansaru fasallamu alaihi wa huwa yusalli fakultu li Bilal kaifa ra'aita Rasulullah alaihi salatu wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala hakada wabastu atau wabasota atau bastu kafihi atau basota kafahu ja'ala batnahu aswala wa ja'ala dhuhrahu ila fauqin. Nah ini bagus nih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW keluar ke Quba ya. Beliau sholat di Masjid Quba. Maka waktu itu orang-orang Ansor datang mendatangi beliau. Mereka mengucapkan salam sementara Nabi sedang sholat. Maka aku berkata ya, kepada Bilal, yaitu Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, kaifa Rasulullah alaihi salatu wasalam yarudu alaihim, bagaimana cara Rasul alaihi salatu wasalam membalas salam mereka ya, hina kanu yusallimuna alaihi, ketika mereka telah mengucapkan salam kepada Nabi sementara Nabi sedang sholat, caranya bagaimana? Maka Bilal mengatakan hakada, seperti ini. Beliau membentangkan apa, telapak tangannya, di mana beliau menjadikan bagian apa, perutnya apa istilahnya, telapak tangan itu di bagian bawah, dan beliau jadikan punggungnya itu ke atas. Jadi posisi itu diangkat, itu beliau ngangkat itu. Jadi tidak dilambaikan tapi dikeataskan. Jadi bagian telapak tangan itu di bagian bawah, kemudian bagian punggung itu di bagian atas, sambil beliau berisyarat dengannya. Dan itu beliau jadikan di atas itu dengan gerak ya, dengan bergerak, sehingga dipahami kalau Rasul alaihi salatu wasallam menjawab salam. Di dalam riwayat ini tidak dijelaskan apakah Nabi kemudian mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau tidak. Tidak disebutkan. Tapi dimaklumi bahwa menjawab salam itu bagian dari bentuk ucapan, berbicara dengan orang yang mengajak, orang yang mengucapkan salam. Dan itu termasuk pembatal sholat. Makanya Nabi hanya pakai isyarat tangan saja. Adapun apa, ucapannya cukup dengan hati saja, tidak dengan lisan. Cukup dengan hati saja. Kemudian yang terakhir ini, rafu ra'si fi sujudi li tahaqquqi minal amri idza atala al imamu. Mengangkat kepala di dalam sujud bagi imam untuk memastikan dari sebuah perkara ketika imam itu memanjangkan ya sujudnya. Karena kalau panjang sujud tidak seperti biasanya, itu bisa jadi sakit, bisa jadi pingsan, bisa jadi ini itu dan yang sebagainya. Ya, faida kunti fi jamaatin fa atala al imamu asujuda aw lam tasma'i at-takbira aw nahwa dzalik fayajuzu laki wa anti sajidatun antar fa'i ra'saki litahaqquqi
minal amr. Ya. Ketika kamu ini dalam sebuah jamaah, seorang wanita, ketika kamu dalam sebuah jamaah, imam itu memanjangkan sujudnya, atau kamu tidak dengar takbir atau semisalnya, maka boleh bagimu sementara kamu dalam keadaan sujud untuk kamu ngangkat kepala kamu untuk memastikan sebenarnya imam sedang apa loh. Kadang kalau nggak dengar takbir ya, itu kan bisa jadi sudah rukuk di rakaat yang setelahnya gitu loh. Nah, dia untuk naik kepala mengangkat memastikan itu boleh. An Abdillah ibni Shaddad an abihi qol, dari Abdillah bin Shaddad dari bapaknya dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihdas salatai al-isya wa huwa hamil wa huwa hamilun hasanan au husainan, fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wadda'ahu summa kabbara li salati fa shalla fasajada baina dhahranai salatihi sajadatan atolaha. Qala abi farafa'tu ra'si fa idza sabi ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun faraja'tu ila sujudi. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nas ya Rasulullah innaka sajadta baina dhuhranai salatika sajadatan atol taha hatta dannana anahu qad hadasun amrun au anahu yuha ilaik faqala kullu dzalika lam yakun walakin ibni irtahalani fakarihtu an ajilahu hatta yaqdiya. Jadi dari bapaknya, dari Abdullah bin Shaddad ya, dari bapaknya dia berkata Rasulullah SAW keluar bersama kami di dalam salah satu dari dua sholat isya ya. Beliau waktu itu sedang menggendong Hasan ataupun Husain. Nah, ini rawi ragu ya, Hasan ataupun Husain ya, tidak dipastikan. Tapi di sini tidak mengubah kedudukan hukum. Makanya perkara yang bukan menjadi perkara pokok penting tidak perlu untuk seorang sibuk ini Husain bahwa Hasan gitu. Cukup ya, yang jelas beliau menggendong Hasan atau Husain. Rasul SAW maju dan beliau meletakkan Hasan atau Husain itu, kemudian bertakbir untuk sholat. Maka setelah itu beliau lanjutkan sholatnya. Kemudian beliau sujud di antara dua punggung sholat beliau. Maksudnya dua punggung sholat itu ya sujud, kan dua sujud itu kan ada, setiap rakaat ada dua sujud ya, yang diselai duduk di antara dua sujud ya. Maka beliau ini sujud di antara dua punggung sholat beliau itu dengan sujud yang panjang, yang beliau manjangkannya. Maka bapakku mengatakan, maka kemudian aku berkata, kemudian aku angkat kepalaku, ternyata di situ anak tersebut yaitu Hasan atau Husain itu berada di atas punggung Rasulullah alaihi salatu wassalam, sementara beliau dalam keadaan sujud. Kemudian aku kembali sujud lagi. Dia sudah melihat, mengangkat kepala, kemudian sujud lagi. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam selesai dari sholat, maka manusia bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya engkau tadi sujud di antara dua punggung sholatmu itu dengan sujud yang engkau memanjangkannya, sampai kami menyangka bahwasanya telah terjadi sesuatu, satu perkara, atau bahwasanya telah diwahyukan kepada engkau di waktu engkau sedang sujud. Maka Nabi bersabda, yang demikian itu tidak terjadi, tidak seperti itu. Namun anakku ini itu naik di atas punggungku, mengendarai aku, dan aku tidak suka untuk aku menyegerakan sholatku sampai anakku ini yaitu Hasan ataupun Husain menunaikan sampai selesai kayak. Nah, ini menunjukkan bahwa anak kecil itu kalau dibawa di dalam shaf ya, kalau dia sebelum 7 tahun atau sebelum 6 ke atas
ya dia nggak ikut sholat. Sehingga kalau misalnya naik di atas kepala orang tuanya gitu, atau dia wira-wiri di tempat sujud, itu tidak ada masalah. Anak kecil umur segitu wira-wiri di tempat sujud tidak apa-apa. Jangankan wira-wiri ya, sampai nunggangi saja itu tidak apa-apa. Berarti kan kalau nunggangi itu lebih mengganggu dibandingkan sekedar wira-wiri di tempat sujud. Toh Nabi alaihi salatu wasallam membiarkannya. Ini menunjukkan bahwa ya, ibadah yang jelas paling agung yaitu seorang beribadah kepada Allah sedang sujud, sedang sholat. Itu tidak menafikan untuk tetap orang yang sedang sholat memperhatikan anaknya, menggendong, diletakkan. Nanti kalau numpai ya dia mesti menunggu. Nah, tapi kalau anak itu sudah 6 tahun ke atas menginjak 7 atau 7 ke atas, ya dia diletakkan di shaf, ikut sholat. Ya, ikut sholat. Kalau kecil ya jangan diletakkan ya. Apalagi kalau wanita gitu, anaknya perempuan, kadang ada pakai ruku ya. Pakai ruku itu pakaian sholat ya maksudnya. Masih umur 5 tahun di soft laki-laki lagi. Ya kadang semangat itu kalau tidak terbimbing ilmu ya jadinya disangkanya bagus. Padahal itu bukan perkara bagus. Itu salah itu. Ya. Memang penting ya. Mengetahui ilmu itu penting. Makanya kalau sudah tingkat belajar gitu ya, seorang belajar itu yang dituju apa kan? Ilmu. Kalau yang dituju masih terpengaruh ini, kalau nyampaikan gaya bahasanya bagus gitu, atau yang lain ya itu dia belum paham tentang ilmu. Memang penjelasan yang bagus itu termasuk terpuji, sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz tatkala melihat seorang laki-laki berkhotbah dan fasih, beliau mengatakan hadza sihrun mamduhun, ini sihir yang terpuji. Karena penjelasan termasuk bagian dari sihir, artinya boleh seperti itu. Tapi kalau sihir dalam arti menjadikan halal haram jadi halal dengan fasihnya penjelasan, ya itu benar-benar sihir yang tercela, yang dikatakan oleh Nabi inna minal bayani la sihro. Sebenarnya sebagian dari penjelasan itu benar-benar termasuk sihir, bagian dari sihir. Nah ya, makanya penting ya, kalau belajar ya seorang dia mencari ilmu ya memang yang dituju itu ilmu. Kadang orang itu kalau apa istilahnya, orang tidak punya kemampuan, kadang berpendapat dengan pendapat dia itu kadang salah gitu loh. Misalnya ada seorang ulama itu, atau seorang yang mengajar gitu, ya karena dia dengar itu dianggap bagus gitu, oh ini pinter begini-begini ya. Lah kayak yang nilai dia kan lucu gitu. Kan orang yang bisa mengatakan kalau dia punya kemampuan itu ya orang yang punya kemampuan atau di atasnya gitu. Nah kalau dia menilai itu dia siapa gitu. Bahasa Arab aja misalnya belum bahasa Jawanya rung cedak gitu loh ya. Tapi dia udah menilai gitu. Oh Ustadz begini. Ente sendiri masih kayak gitu. Kan harusnya yang menilai bukan dia gitu.
dengan dia. Jika banyak terjadi, dulu saya punya murid itu pada waktu belajar takhasus itu, ini takhasus kan i'rab itu kadang kalau udah lanjutan kan dia cerita bahwa orang kalau belum belajar lanjutan itu malah kalau menerjemahkan kitab bagus gitu. Dia ngomong gitu sama saya gitu, di depan saya lagi. Dan dia melihat kalau kita pakai lanjutan itu jadi kemungkinan i'rabnya begini. Ya saya bilang waktu itu tidak seperti itu, karena bagus yang menilai kan kamu gitu. Sementara dia sendiri di dalam ilmu bahasa Arab masih kurang gitu. Tidak seperti itu. Karena terkadang satu lafadz itu bisa dibaca secara i'rab begini, bisa dibaca begini, itu artinya bisa beda. Artinya bisa beda. Ya, kalau artinya itu kemudian beda ya, konsekuensi misalnya hukumnya itu juga beda nanti. Kalau misalnya dibaca demikian, bisa demikian. Ya. Dan itu bisa fatal gitu loh. Bisa fatal. Bahkan kalau seorang tidak tahu misalnya dalam satu ayat itu ada an namanya. An la tusyrika billah atau an la tusyriku billah misalnya. Itu tuh ada dua an di situ masdariyah atau an mufassirah gitu. Nah, kalau itu adalah an masdariyah, ya berarti di situ menjadikan isrokum gitu loh. Isrokum. Nah itu kaitannya dengan jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya itu pengharoman, jumlahnya negatif atau istilahnya itu manfi, atau dia sifatnya isbat ataupun jumlahnya itu musbit, menetapkan. Itu perlu gitu. Karena kalau kemudian jumlah sebelumnya itu menafikan, ya, menafikan, berarti kan jadinya nanti lucu kalau itu dikatakan sebagai an masdariyah. Ya. Karena jadinya nanti penafian dari sesuatu yang dinafikan dari itu kan jadinya malah positif kan itu. Jadinya mah isbat, artinya justru boleh syirik kan gitu. Bahaya itu kan. Tapi kalau itu an mufassirah itu bisa untuk untuk mentakkid dari jumlah yang manfiyah sebelumnya. Nah ini Syekh Utsaimin menjelaskan dalam kitab Al-Qaulul Mufid ya, besar ya, atau Al-Qaulul Mufid Sarhu Kitab Tauhid. Ya la-nya itu nanti di situ perlu untuk dijelaskan, andaikan dimaknakan kepada makna masdariyah itu menjadi la zaidah, artinya tidak ada artinya nanti la-nya itu, agar supaya sesuai dengan konteks yang ada di situ. Tapi ini pendapat marjuh. Nah, ini seorang dia mesti mengetahui seperti itu. Karena kalau enggak ya dia otomatis kalau dia menjelaskan misalnya salah itu, ya konsekuensi hukumnya parah gitu. Hanya saja kadang kita dapati dia membaca secara i'robi mungkin enggak tahu, tapi ngartikannya bener. Ini biasanya pakai terjemahan. Ya, kadang pakai terjemahan itu juga bisa gitu. Dan itu lebih selamat kadang. Makanya butuh seorang itu belajar ya. Dan orang itu kalau udah belajar ya, sudah masuk pada penuntut ilmu itu biasanya dia itu hati-hati gitu. Atau bahkan takut untuk menyampaikan. Dia akan menyampaikan setelah dia benar-benar punya kesiapan. Bukan cepat-cepat tasodur, cepat-cepat muncul gitu.
Artinya sebelum dia muncul, hendaklah dia ta'akul dulu, muta'akil. Dia benar-benar paham, mendalami. Dan dia tahu kadar dirinya, ilmu yang mesti disampaikan itu apa gitu. Apakah ilmu ini, kalau dia nggak menguasai ya jangan masuk. Kalau dia belum pernah belajar, belum pernah mendalami, ya jangan coba-coba masuk. Dan tidak perlu malu dan mengatakan saya nggak paham masalah ini gitu. Makanya kalau di dalam Darus Takhasus itu sering ya ada perkara gitu. Itu biasanya murid-muridnya udah bisa baca semua, bisa. Itu sering kami dapati ya. Ada satu pembahasan yang saya sendiri ragu di antara beberapa pembahasan. Ya, saya katakan ya, dan mereka coba ini domirnya kemana? Mereka punya pendapat banyak. Coba nanti saya untuk PR lah besok untuk saya. Tapi sampai saat ini saya belum paham masalah jumlah ini. Maksudnya apa? Karena benar-benar membingungkan gitu. Ya kita kalau enggak bisa ya udah besok kita lewati selesai gitu loh. Enggak perlu dipaksa-paksa pemahamannya demikian karena kalau itu konsekuensi hukum ya dia akan menetapkan hukum yang sesuatu yang dia tidak kuasai tentangnya. Ini bahaya. Kemudian dia nisbatkan kepada ulama tersebut, kan itu enggak sopan namanya. Mending kita katakan enggak paham, udah kita lewati gitu. Itu biasanya di pelajaran-pelajaran takhasus itu kadang ada seperti itu. Ahlul hadis itu biasa mengatakan aukada itu atau demikian itu biasa gitu. Kalau tidak bisa memastikan, beliau mengatakan demikian, bahkan lafaz kadang seperti ini, kadang seperti ini gitu. Ya, sehingga orang dia tidak menyampaikan itu melampaui kedudukannya, kadarnya gitu loh. Seorang mesti mengetahui kadar dirinya gitu. Dan untuk seperti itu ya kita butuh melihat ya, butuh belajar, kemudian guru itu kadang menunjukkan kepada kita itu dalam sebuah nasihat, kamu besok kalau ngajar demikian itu berarti kan memang guru sudah tahu bahwa kemampuannya di sini gitu. Jangan melampaui gitu. Bahkan kalau ini kamu jangan ngajar ya, karena mungkin dia melihat gurunya itu melihat ini masih banyak salahnya dibandingkan benarnya kan gitu. Nanti bisa merusak. Tapi kalau misalnya ini pemahamannya misalnya 10 soal benar 9, kamu ngajar itu biasa. Ya, misalnya benarnya 2, salahnya 8, nggak mungkin gurunya kematan kamu ngajar itu ya, enggak gitu. Karena banyak salahnya dibandingkan benarnya. Wah kata. Ya. Seperti itu. Udah seperti itu, masuk penuntut ilmu itu kan hati-hati. Hati-hati. Ya. Seorang misalnya dia jadi ustadz itu bukan sebuah gelar. Kadang orang berpandangan itu kan seperti gelar gitu. Gelar kedudukan ya itu salah. Itu salah. Sebenarnya ngajar itu mau dipanggil ustadz atau tidak itu nggak ada urusannya. Ya. Yang paling penting dia menyampaikan sesuai dengan ilmu yang dia kuasai. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam dipanggil Rasulullah, kalau ada Arab Badui ya Muhammad alaihi salatu wasallam itu biasa. Kalau kita sibuk dengan tidak dipanggil ustadz tersinggung. Nah, itu belum masuk pada penuntut ilmu. Itu sifatnya masih pengen dihargai gitu ya. Ya. Nah. Ya. Saya seneng dulu guru saya itu kalau pas ada sebagian ikhwan tuh nggak manggil ustadz, tapi beliau biasa saja gitu. Itu praktek yang kami dapati ya. Ya. Bahkan Imam Syafi'i dan As-Syafi'i kan gitu. Ya. Nah, kadang enggak sih namun sekali lagi kalau kemudian untuk menghormati ya itu sebuah kelayakan gitu. Namun bagi yang menyampaikan tidak mesti seperti itu ya. Apalagi di dalam dakwah itu kadang ada yang menerima, ada yang kadang tidak menerima. Tentu yang tidak menerima itu akan merendahkan ya.
Ini saja yang bisa disampaikan ya, karena waktu sudah jam 5:15. Ada salah datang dari saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah ta'ala yang diberikan kepada kita. Ini langsung kami tutup saja ya, karena tadi nggak dibuka ya, jadi kita tutup ya. Subhanaka Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.